Haleluya. Bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, hendak menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memulaikan pujian penyembahan kami bagi Engkau. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu waktu kami datang di hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan terus akan mengalir dalam hidup kami. Waktu kami datang di hadirat Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan
kami berbeban berat Tuhan. Waktu kami mengalami jalan yang buntu. Waktu kami mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hati kami. Waktu kami datang di hadirat Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa menyukai akan hadirat. Karena hanya di hadirat kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Persilakan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian kita telah kita lakukan, yaitu memuji, menyembah Tuhan. Dan bagian Tuhan akan Dia lakukan bagi kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Dan saatnya bagian Engkau berfirman dan bersabda bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi para pendengar, urapi kami semua. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan ada di hati kita. Tetapi yang penting juga adalah ketika kita percaya, ketika kita memuji menyembah Dia, Dia ada dan Dia bertahta dalam kehidupan kita. Maka izinkanlah Dia dengan seluas-luasnya, Dia akan berkarya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini berbicara tentang bagaimana kita tetap setia. Sekali lagi, bagaimana kita tetap setia. Kalau bicara tentang kesetiaan, semua orang bisa setia. Siapa saja bisa setia. Orang berpacaran, dia bisa setia. Ketika dia menikah, orang bisa setia. Menjadi jemaat Tuhan, kita bisa setia. Menjadi pelayan Tuhan, kita bisa setia. Atau kita menjadi seorang karyawan, kita bisa setia. Tetapi menjadi pertanyaan, ketika kita sudah setia, mampukah kita tetap setia? Sekali lagi, ketika kita sudah setia, kesetiaan itu ada dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, mampukah kita untuk tetap setia? Kata tetap setia, bagaimana kita mempertahankan kesetiaan itu? Kita tetap teguh berdiri dalam kesetiaan kita. Kalau kita sudah menikah, maka bagaimana seorang istri bisa setia terhadap suami? Suami bisa setia kepada istri. Dan kita melihat dalam Alkitab bagaimana manusia ini yang memang terkadang kita tidak bisa setia. Tetapi kata tetap setia yang tidak pernah berubah itu
itu berlaku kepada Yesus itu sendiri. Mari kita buka dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ayat ini tentunya tidak asing lagi bagi kita. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, anak didiknya. Kalau kita melihat judul perikop di atas berbicara tentang panggilan untuk menderita. Nah, kalau kita bicara tentang panggilan untuk menderita, saudara, begitu mudah untuk kita mengiring Tuhan. Begitu mudah untuk kita percaya kepada Yesus. Katakan amin. Begitu mudah untuk kita menyembah Dia. Begitu mudah untuk kita memuji Dia. Dalam kita menjalankan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita berbeda-beda. Saudara dipanggil mungkin menjadi seorang jemaat. Kita dipanggil mungkin menjadi seorang pastor. Kita dipanggil mungkin menjadi seorang pekerja dalam sebuah gereja. Kita dipanggil menjadi seorang pelayan. Di situ ada ketua atau koordinator. Kita menjadi seorang gembala sidang. Kita menjadi seorang penginjil. Nah, dalam menjalankan panggilan itu yang berbeda-beda itu, Paulus ingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-13, bagian yang pertama berkata, terkadang ketika kita menjalankan panggilan itu, kita bisa menempatkan diri kita dalam panggilan yang mana. Terkadang dalam menjalankan panggilan itu, Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya yang kedua, dia berkata, jika kita tidak setia. Ini menandakan bahwa manusia terkadang kita berubah setia. Sama-sama saya katakan, manusia bisa berubah setia. Jelas sekali Paulus berkata, jika kita tidak setia, artinya kemungkinan untuk kita berubah dari kesetiaan, kita nggak tetap setia, itu akan berlaku. Tetapi dalam kalimat yang berikut Paulus berkata, di tengah-tengah atau kebalikan ketika kita enggak lagi setia, kita berubah, kita sudah tidak lagi serius dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Paulus berkata, Dia, Yesus, tetap setia. Sangat berbeda sekali. Jauh berbeda sekali sifat manusia yang berubah, sifat manusia yang gak menentu, sifat manusia yang gak menetap, sikap manusia yang suka mendua hati, dan pada akhirnya kita akan berobat dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi kita punya Tuhan yang sifatnya Dia tetap setia. Kesetiaannya nggak bergeser, saudara-saudara. Sekalipun kita menyakiti Dia, sekalipun kita melukai hati Dia, bahkan sekalipun engkau meninggalkan Dia, Dia tetap setia menunggu kita. Katakan amin. Saudara pemirsa yang mendengar, keluarga besar LOB Ministry yang begitu setia menyiarkan siaran seperti ini, marilah kita bersama-sama menjadi orang Kristen, umat Kristiani yang percaya Yesus. Bukan sekedar kita didapati orang yang setia, bukan sekedar kita ditemui orang yang setia, tetapi betapa pentingnya kita didapati oleh Tuhan. Orang umat Kristiani, orang percaya, kita adalah orang yang selalu dan tetap setia. Sama-sama saya katakan, tetap setia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya kata tetap itu. Saya katakan di awal tadi, kata tetap adalah kita nggak bergeser, kita nggak berpindah, kita nggak berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Kita tetap
ada di tempat itu. Nah, kalau iman kita kepada Tuhan tetap gak bergeser, gak berpindah, gak berubah, saya percaya disitulah titik awal. Ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta, ketika engkau memohon kepada Dia, dan Bapa melihat engkau orang yang tetap setia, maka percayalah, Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah berubah, Dia akan menepati janji. Dia melihat engkau tetap setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Masih ingatkah kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita masih ingat bukan? Ayat itu berkata bahwa ketika kita mendahulukan Tuhan, ketika kita mencari hadirat Tuhan, ketika engkau mengkhususkan hari Minggu untuk tetap setia mencari Tuhan, engkau mengkhususkan hari ibadah-ibadah yang telah ditentukan, engkau tetap setia untuk menjalankan hal-hal itu, percayalah, Tuhan akan memberkati. Dan semua yang kita cari, ketika engkau bekerja mencari nafkah, maka berkat itu, nafkah itu akan mengejar kita. Yang penting kita cari dahulu dan tetap setia mencari Tuhan. Semua yang kita butuhkan, semua yang dikejar oleh dunia, itu akan mengikuti kita tanpa kita berusaha mencari. Tetapi engkau mencari Tuhan terlebih dahulu dengan cara Tuhan, berkat itu akan mengikuti kita dari belakang. Betapa pentingnya kesetiaan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya bersyukur dengan keluarga besar LOB Ministry yang dengan setia menyiarkan siaran seperti ini. Bukankah ini menandakan bahwa inilah tanggung jawab kita? Kita nggak bisa mungkin sekarang dengan leluasa pergi ke daerah-daerah yang seperti keluarga besar LOB Ministry lakukan. Pergi ke desa-desa, pergi ke kota-kota, antar provinsi, dalam provinsi. Kita untuk memberkati orang-orang dengan firman Tuhan. Lalu ketika tiba-tiba COVID-19 muncul, saya melihat LOB Ministry tidak patah semangat, tidak patah hati, tidak berubah setia. Buktinya hari ini keluarga besar LOB Ministry setia dan tetap setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun lewat live seperti ini atau siaran seperti ini, bukankah ini bentuk komitmen kita? Sekali kita mengiring Tuhan, sekali kita memberitakan Injil, gak ada yang dapat mengubah keputusan kita, gak ada yang dapat mengubah ketetapan kita. Artinya kita tetap setia, berdiri teguh, dan kita punya misi jauh ke depan. Bagaimana firman Allah ini sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, firman Allah ini telah diberitakan di seluruh dunia. Inilah peran daripada LOB Ministry. Tetap setia dari pimpinan yang ada, seluruh staf pengurus yang ada di LOB Ministry. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu, biarlah kesetiaan seperti ini. Mungkin dianggap orang ini terlalu sepele, tapi saya mau berkata, ini adalah bentuk panggilan Tuhan kepada LOB Ministry, bentuk tanggung jawab kita. Sekali kita melayani Tuhan dalam bentuk dan keadaan apapun, dalam kondisi apapun, secara tatap muka, secara siaran seperti ini, mari engkau setia dan tetap setia di dalam menjalankan perintah Tuhan. Saya memberikan contoh, ada orang yang gak setia, ada orang yang berubah kesetiaannya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada
Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudaraku, kalimat ayat yang ke-23 berkata, aku tidak mengenal kamu. Betapa kagetnya, betapa sedihnya ketika orang yang mengaku, Tuhan, kami berseru kepada Engkau, kami melakukan banyak mujizat, kami melakukan kehendak Bapa. Bahkan setiap hari kami selalu berseru kepada Engkau. Tetapi menarik, ayat yang ke-23 berkata, Yesus tidak mengenal mereka. Dalam bahasa asli, kata tidak mengenal itu bicara tentang aku tidak menikah dengan kamu. Sekali lagi, kata aku tidak mengenal kamu dalam bahasa asli berkata aku tidak menikah dengan kamu. Dasar daripada sebuah pernikahan Kristen adalah kasih. Dasar daripada pernikahan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, itu adalah kasih. Nah, kalau Yesus berkata, aku tidak akan menikah dengan kamu. Karena apa? Kasih kamu itu telah berubah. Kasih anak-anak Tuhan telah berubah. Mereka nggak punya kasih lagi. Orang yang berseru siang malam, katanya melakukan kehendak Bapa. Betul, bisa saja di awal daripada pengiringan mereka, di awal daripada pelayanan mereka, didasari dengan sebuah kasih yang murni, cinta yang murni, pelayanan yang murni kepada Tuhan. Tetapi entah beberapa waktu kemudian, pelayanan semakin diberkati, pelayanan semakin luar biasa. Bisa saja orang kehilangan kasih. Artinya kesungguhan kepada Allah sudah nggak ada. Pengharapan sesungguhnya kepada Allah sudah nggak ada. Mengandalkan Allah pada dasarnya sudah nggak ada lagi. Karena dia menjadi orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang dihormati. Ketika dia jalan, ketika dia berkhotbah, semua orang berkata, wow, luar biasa. Maka semua pujian itu telah tertuju kepadanya. Dan dia menerima itu. Akhirnya dasar pelayanan bukan karena memang dia mengasihi Tuhan, karena Yesus telah memanggil dia dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tetapi dasar pelayanan karena sebuah kehormatan dan sanjungan orang yang begitu banyak. Saudara-saudara, kita bisa setia, tetapi dalam ayat ini berkata, enggak cukup kita melayani dia dengan setia, enggak cukup kita melayani, mengiring Tuhan dengan setia. Tetapi saya berkata, biarlah kesetiaan kita tetap dalam pelayanan, kesetiaan kita tetap dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian, saya percaya ketika dia datang pada kali yang kedua, dia akan menikah dengan kita. Yesus mempelai pria, dia akan jumpa dengan saudara dan saya, dan dia akan menikah dengan kita karena dia mempunyai kasih yang tulus. Mempelai pria, pengantin laki-laki, itulah Yesus Kristus. Dan dia ketika jumpa dengan saudara dan saya sebagai mempelai wanita, dia melihat kita ada kasih yang tulus, ada kesetiaan yang luar biasa yang terus kita pertahankan terhadap Yesus itu sendiri. Jangan sampai kita sekarang orang yang dikenal, orang yang sering berseru, orang yang sering melayani, orang yang setia untuk mengiring Tuhan, tetapi di akhir hidup kita, orang yang didapati kita tidak lagi setia. Artinya kita tidak lagi tetap dalam pengiringan pelayanan kita, karena kita telah berubah setia kepada Yesus. Sekali engkau mengasihi Yesus, biarlah kita tetap setia mengasihi Yesus. Katakan amin, saudara-saudara. Ada satu contoh lagi betapa pentingnya kata tetap setia. Bukan sekedar setia, tetapi tetap untuk setia. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24, Matius 24
ayat yang ke-12 berkata begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan baik-baik. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya awal pengiringan, kasihnya masih hangat, kasihnya masih menyala-nyala, cintanya masih begitu luar biasa. Hari Minggu jam 9 ibadah, kita setengah 9 sudah ada di gereja. Hari Minggu jam 10 mungkin ibadah, setengah 10 kita sudah ada di gereja. Itu dikenal dengan cinta yang mula-mula. Tetapi waktu berjalan bisa saja kasih kita akan menjadi dingin. Dan kalau kasih yang tadinya begitu hangat, begitu mesra dengan Bapa, ingin terus intim dengan Bapa, ingin terus bersekutu dengan Bapa, mau bersekutu dengan Roh Kudus, tetapi lama-kelamaan ayat ini berkata, bisa saja kasih itu menjadi dingin. Artinya, kasih menjadi dingin. Kasihmu dan kasihku, kasih kita semua itu bisa berubah, enggak tetap lagi mengasihi dia. Dan ayat yang ke-13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, orang yang tetap, kata lain bertahan, dia enggak bergeser. Dia tetap sekali setia, dia tetap setia. Kita bertahan. Yesus datang kali yang kedua, didapatilah kita orang-orang yang punya kasih, tetap hangat, tetap menyala. Dan kita didapati orang-orang yang mampu bertahan, dan kita mewarisi sorga yang kekal. Saudara-saudara pemirsa, dimanapun engkau berada, mungkin engkau ada di rumah sedang nonton siaran ini, mungkin engkau ada di mobil, dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, mungkin engkau sakit, mungkin engkau dalam keadaan sehat. Saya mau berkata, anak-anak Tuhan, jika engkau ada sampai hari ini, usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Ini bukankah menandakan bahwa Allah itu tetap setia dalam kehidupan kita, dan Allah tetap melihat orang-orang yang tetap setia untuk mengiring dan melayani Dia. Biarlah acara pada saat ini, firman Tuhan yang hamba sampaikan dapat memberkati kita semua. Dan saya mau berdoa, biarlah keluarga besar LOB Ministry, dimanapun engkau berada, keberadaan kita sangat dinantikan oleh orang banyak, dan orang akan melihat kesetiaanmu, dan engkau tetap setia, maka orang akan ikut bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan mereka berkata, wow, luar biasa, orang-orang LOB bukan saja di waktu yang lalu mereka setia, tapi sampai saat ini, saat pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana, orang-orang LOB tetap bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, siaran firman yang telah kami dengar pada saat ini, biarlah membuka telinga rohani kami. Apa yang telah kami dengar memberikan kami semangat kembali untuk kami tetap setia dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa, kesetiaan-Mu Bapa dalam hidup kami yang tidak pernah berubah, membuat kami orang-orang yang mengiring akan Engkau. Makin lama kami makin kuat, makin lama kami makin diberkati, makin lama makin Engkau akan mengangkat kami, Engkau akan memulihkan kami, dan berkat-Mu secara sempurna kami akan terima hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.